Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya ibu-ibu ya, menjelang siang. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Sudah masak Bu di rumah? Sudah. Ada yang masak air tadi Bu? Sudah dimatiin kompornya? Sudah ya Bu ya. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang sudah menyediakan tempat untuk pertemuan rutin kita, yaitu pertemuan P2K2 yang kita adakan setiap bulan ya ibu-ibu. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu KPM semua yang selalu bersemangat untuk hadir dalam kegiatan P2K2 ini ibu-ibu ya. Sebelum kita lanjut ya Bu, belajar hari ini, ada yang masih ingat Bu materi kita bulan lalu? Ya Ibu Ratna coba. Ya betul Bu, tentang kesehatan dan gizi ya ibu-ibu. Ada lagi? Oh Ibu Desi, coba Ibu Desi. Oh ya, tentang gizi ibu hamil, ya betul Bu. Tentang apa ada lagi Bu? Ya, Ibu Pero. Tentang oh ya, tentang ibu menyusui ya Bu ya. Itu diterapkan Bu di rumah Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, bermanfaat ilmunya. Pada bulan ini kita akan bahas tentang modul selanjutnya ya Bu ya, tentang pengertian anak ya Bu ya. Di sini kita akan belajar tentang modul perlindungan anak. Yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang anak dan haknya ya Bu. Ibu semua mempunyai anak ya Bu? Ya, ada yang balita, ada yang sudah sekolah ya Bu ya. Kalau tidak ada anak, Ibu tidak dapat bantuan PKH ya Bu. Ya, betul sekali. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan bertanya dulu kepada ibu-ibu, ada yang bisa jawab pengertian anak itu apa Bu? Ya, Ibu Emma. Oh, anugerah Tuhan ya Bu ya, betul juga, termasuk itu pengertian anak. Apalagi Bu? Coba Ibu Resti. Oh, sama Bu ya. Pemberian Tuhan ya Bu ya, anak itu betul juga Bu. Semua jawaban Ibu itu benar, tapi di sini ada pengertian anak menurut undang-undang ya Bu ya. Coba kita lihat di sini ada di flip chart ya Bu. Di sini ada pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Nah, itu disebut dengan anak ya Bu ya. Bukan berarti yang sudah lebih dari 18 tahun bukan anak ya Bu. Itu tetap juga anak, tapi bukan tanggung jawab kita lagi ya Bu ya. Apalagi dia sudah menikah, dia sudah punya kehidupan sendiri. Nah, di sini ditegaskan dalam undang-undang ini adalah anak seseorang yang belum berusia 18 tahun dan yang masih dalam kandungan. Nah, itu disebut anak dan merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua dalam menghidupinya ya Bu ya, dalam memenuhi hak-haknya. Selanjutnya saya akan tanyakan kepada ibu-ibu juga, apa itu hak anak Bu? Anak itu mempunyai hak ya ibu-ibu ya. Bisa Ibu bantu apa saja hak-hak anak Bu? Ibu Vika. Ya benar Bu ya, mendapatkan pendidikan. Apalagi Bu? Ibu Tika. Oh iya, mendapatkan perlindungan. Benar juga Bu ya. Di sini ada macam-macam hak anak, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu hak itu apa ya Bu ya. Hak anak itu dapat diartikan sebagai hak yang melekat atau asasi pada diri anak. Itu hak yang memang melekat pada diri anak ya Bu. Terus pemberian Tuhan yang Maha Esa.
Nah, hak ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan. Selanjutnya, kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Terus jika tidak dipenuhi berarti pelanggaran hak gitu ya Bu ya. Jika orang tua tidak memenuhinya berarti orang tua itu melanggar hak anak tersebut. Terus jika orang tua tidak memenuhi berarti melanggar undang-undang anak ya Bu ya. Orang tua yang tidak mampu, negara harus ambil alih. Jangan sampai ya Bu ya, kita tidak mampu mengurus anak, lalu negara yang mengambil alih dalam pengasuhan anak kita. Selanjutnya saya akan membagi kelompok ya untuk ibu-ibu semua. Kita bagi menjadi 4 kelompok di sini ya Bu, pengelompokan hak anak. Yang pertama mungkin kelompok Ibu Ratna. Kita bagi tentang hak hidup ya Bu ya. Terus Ibu Resti tentang hak tumbuh kembang. Nah, Ibu Vika tentang hak untuk dilindungi. Dan kelompok Ibu Emma itu membahas tentang hak untuk berpartisipasi. Nah, saya kasih waktu sekitar 5 menit ya ibu-ibu untuk menjawab hak-hak anak, hak apa saja yang harus dipenuhi oleh orang tuanya dari keempat hak tadi ya Bu ya. Nanti setelah itu saya tanya perwakilan dari kelompoknya. Sudah Bu ya, sudah selesai. Nah, sekarang perwakilan dari Ibu Ratna. Nah, coba disebutkan Ibu, hak hidup itu apa saja? Ya, betul ya Bu ya. Apalagi Bu? Ya, betul. Ya, betul. Ya, tepuk salut dulu untuk Ibu Ratna. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut ya Bu ya. Hak hidup itu adalah hak dasar yang harus kita penuhi untuk keberlangsungan hidupnya ya Bu ya. Seperti misalnya ketika masih dalam kandungan dia mempunyai hak yaitu memperoleh asupan gizi yang baik ya Bu ya dari ibunya. Terus ketika dia sudah lahir juga dia harus mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya, terus imunisasi, makanan bergizi, perawatan kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan lain sebagainya. Nah, itu hak hidup. Nah, selanjutnya kelompok Ibu Resti. Coba Bu, hak tumbuh kembang itu apa saja Bu? Ya, betul ya Bu ya. Ya, betul. Hak pendidikan, benar Bu. Apalagi Bu? Ya, benar ya Bu ya. Nah, di sini hak tumbuh kembang itu adalah hak untuk mengembangkan potensi secara penuh. Nah, termasuklah mendapatkan pendidikan usia dini, terus mendapatkan kasih sayang, mendapatkan motivasi ya Bu ya, terus bisa mendapatkan rekreasi, kegiatan untuk mengembangkan minat, keterampilan, dan lain-lain. Nah, misalnya dia mempunyai hobi berolahraga ya Bu, main sepak bola. Nah, kita ikut membantu dalam mengembangkan hobinya itu. Nah, itu termasuk hak tumbuh kembang dia. Selanjutnya Ibu Vika, kelompok Ibu Vika perwakilannya menjawab tentang hak perlindungan ya Bu. Ya, benar, tidak diperlakukan kasar. Apalagi Bu? Ya, betul ya Bu ya. Hebat-hebat ibu-ibu di sini. Ya, hak perlindungan itu adalah perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan ya Bu. Termasuklah penelantaran, eksploitasi, dan lain sebagainya. Nah, yang seperti contohnya misalnya tidak diperlakukan kasar. Nah, seperti itu Bu ya. Meskipun anak kita nakal, tapi kita tidak boleh memperlakukan kasar ya Bu ya, apalagi sampai melakukan kekerasan fisik. Misalnya
memukul, menampar, menendang dan lain sebagainya. Terus juga digunakan misalnya untuk kepentingan seksual dan ekonomi. Nah, anak kita jual, terus juga maksudnya dijual ini di apa ya Bu? Seperti banyak contoh ya Bu ya, untuk kepentingan seksual gitu. Terus orang tuanya yang mengambil keuntungan. Nah, itu juga sangat melanggar dari hak anak, hak untuk dilindungi. Terus juga di sini dipenuhi hak hidupnya dan tumbuh kembangnya, seperti misalnya diberi makan makanan yang bergizi. Terus juga pertumbuhannya harus kita selalu pantau ya Bu ya, bagaimana dia tumbuh menjadi anak yang sehat, yang cerdas ya Bu ya, untuk masa depannya juga nanti. Selanjutnya kelompok Ibu Emma di sini tentang hak partisipasi. Ada yang bisa menjawab perwakilan dari kelompok Bu Emma? Apa saja hak partisipasi itu Bu? Ya betul. Ya betul ya Bu. Ya benar sekali, hak partisipasi. Nah, hak partisipasi itu adalah hak anak dalam memberikan kesempatan kepada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Misalnya melibatkan anak dalam mengambil keputusan. Nah, contoh kecilnya saja, misalnya kita membuat jadwal kegiatan dia ya Bu ya, ketika dia pulang sekolah sampai dia mau berangkat sekolahnya esok hari. Nah, itu harus melibatkan si anak tersebut, gitu Bu ya. Bagaimana jadwal yang harus disepakati bersama supaya sama-sama enak Bu ya. Dia juga ikhlas dalam menjalankan jadwalnya tersebut. Nah, terus juga apalagi haknya? Hak misalnya hak mengambil keputusan sekolah. Apalagi misalnya dia sudah sekolahnya SMP mau SMA, itu kan sudah ada jurusannya. Dia pengen jurusan apa? Nah, itu harus kita dengarkan juga Bu ya, keinginannya. Nah, itu termasuk hak partisipasi. Terus makanan. Nah, sekali-sekali juga kita tanya Bu ya, anak itu pengen makan apa? Misalnya, apalagi uang PKH-nya sudah cair ya Bu. Nah, kita tanya anak kita, nah hari ini uang PKH kita sudah cair. Misalnya, si adik mau makan apa? Pengen apa hari ini? Apa pengen ayam goreng dan lain sebagainya. Nah, itu juga sangat menghibur si anak tersebut ya Bu ya. Terus pakaian, nah juga kita tanya dia pengen yang seperti apa, modelnya seperti apa, kesukaannya gambar apa, apalagi anak-anak ya Bu ya, mungkin disesuaikan dengan film-film kartun dan lain sebagainya. Terus pola asuh, hobinya, nah, dia hobi apa, itu termasuk dalam hak partisipasi. Nah, sini saya ada tepuk hak anak nih Bu. Bisa ya Bu ya, nanti ikutin saya coba. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Nah, bisa ya Bu ya. Coba saya ulangi lagi. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Nah, mungkin itu saja Bu ya, kita belajar pada hari ini. Kita fokus kepada pengertian dari anak, terus apa saja yang menjadi hak-hak anak tersebut ya Bu ya. Sebelum saya akhiri tentang pelajaran kita hari ini, kita sama-sama belajar bagaimana cara memenuhi hak anak ya Bu ya. Dan di rumah jangan lupa untuk diterapkan ya ibu-ibu. Semoga ilmu kita hari ini, pelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk saya dan untuk ibu-ibu semua. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.